Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Di tengah hiruk-pikuk kota Yogyakarta, berdiri megah sebuah saksi sejarah perjalanan Islam di tanah Jawa. Masjid Gede Kauman tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi simbol perjuangan dan kebudayaan Islam yang berakar kuat di hati masyarakat. Masjid ini memiliki arsitektur khas Jawa yang cukup kental. Di antaranya terdapat atap tumpang tiga yang melambangkan antara iman, Islam, dan ihsan, yang kemudian ditutup oleh mustaka atau kubah yang berbentuk kerucut. Sedangkan ornamen ukirannya menunjukkan harmoni antara seni Islam dan juga budaya lokal. Selanjutnya yakni tiang-tiang soko guru yang kokoh, yang merupakan bukti keahlian para seniman Jawa tempo dahulu yang menggabungkan kekuatan material dan juga makna spiritual. Pada dinding masjid bagian luar terdapat prasasti-prasasti yang menerangkan mengenai sejarah penting tentang berdirinya masjid dan juga perombakan pasca gempa bumi Yogyakarta pada tahun 1796 Masehi yang juga merobohkan tubuh Jogja pada saat itu. Pada tiang-tiang di serambi masjid ditorehkan ukiran kaligrafi khusus yang bernama Putri Mihrong. Putri Mihrong tersebut bermakna Muhammad Rasul Allah, dikhususkan karena di mana terdapat ukiran tersebut, disitulah raja pernah mendudukinya. Tak hanya sebagai tempat sholat, Masjid Gede Kauman juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian pembacaan risalah Rasul dalam acara Maulid Nabi. Selain itu, di serambi masjid juga diadakan musyawarah persidangan hukum Islam yang sering disebut dengan Mahkamah Al-Kubra. Untuk itu saat raja sholat di sini, begitu raja sholat di dalam, nanti di samping sebelah sini ada 3 abdi dalam yang dia duduk, kemungkinan sholatnya ada nanti. Menunggu. Yeah. Dan ini ditaruhlah beberapa senjata. Oh ya. Yang pertama ada tombak, yang kedua ada bodo, satu lagi itu pedang. Yeah. Nah, ini ada satu sisi, jadi ada 3 abdi dalam yang duduk di sini sebagai pas pampersnya ya. Jadi memang kalau sholat saat genting pun juga kayak gitu kan. Di militer kan juga sama toh. Kalau di militer ada yang model satu itu yang satu sholat, yang satu nanti berjaga. Ada lagi yang modelnya sholat bareng, tapi untuk yang di belakang gerakannya lebih melambat. Kayak gitu. Ya itu memang sudah terfikirkan sebenarnya. Dicap sebagai bangunan bersejarah, perawatan masjid ini memerlukan perhatian yang khusus, yakni
dengan perawatan yang rutin. Sejak pemerintahan Hamengkubuwono ke-9, perawatan masjid ini diserahkan sepenuhnya kepada warga sekitar. Sedangkan untuk renovasi, harus menempuh izin terlebih dahulu kepada pihak keraton. Semua dilakukan dengan hati-hati agar nilai historis dan artistiknya tetap terjaga. 4 pilar ini dikenal sebagai Masjid Patok Negoro. Salah satu dari 4 Masjid Patok Negoro yang akan dibahas adalah Masjid Patok Negoro Melangi. Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I, yakni pada abad ke-18 Masehi. Masjid ini berfungsi sebagai penanda batas wilayah Kesultanan Yogyakarta, sekaligus menjadi pusat dari dakwahnya Islam. Terletak di Desa Melangi, masjid ini erat kaitannya dengan perjuangan ulama setempat dalam menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Seiring waktu, Masjid Patok Negoro Melangi terus berkembang. Renovasi dilakukan untuk menambah fasilitas seperti tempat wudhu modern dan aula serbaguna yang tanpa menghilangkan keasliannya. Meskipun berada di tengah modernisasi, masjid ini tetap mempertahankan identitasnya sebagai warisan budaya dan pusat dakwah Islam di Yogyakarta. Masjid Patok Negoro Melangi bukan hanya sekedar bangunan, tetapi merupakan simbol persatuan, warisan budaya, dan dedikasi umat Islam di Yogyakarta. Sebuah tempat yang tidak hanya menghubungkan kepada masa lalu, namun juga menginspirasi terhadap masa depan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Di sekitar masjid terdapat pondok pesantren yang menjadi tempat belajar bagi generasi muda yang melanjutkan tradisi keilmuan yang telah berjalan selama ratusan tahun. Masjid ini juga kerap digunakan untuk acara keagamaan besar, seperti acara Maulid Nabi dan pengajian umum. Masjid Patok Negoro Melangi memiliki arsitektur khas Jawa yang juga cukup kental. Pada bagian mustaka atau kubah aslinya, kini telah disimpan dan diganti dengan replika yang sama dengan yang aslinya untuk meminimalisir kerusakan. Pilar-pilar kayu jati yang kokoh menjadi penopang utama pada bangunan yang memperlihatkan kekayaan budaya lokal. Selanjutnya, hiasan ukiran kaligrafi dan motif tradisional Jawa menghiasi bagian mihrab dan dinding, sehingga menciptakan suasana sakral yang khas. Untuk menjaga keaslian dan fungsinya, Masjid Patok Negoro Melangi dirawat secara berkala oleh masyarakat setempat. Perawatannya meliputi pembersihan rutin, perbaikan atap, dan pemeliharaan ukiran kayu. Selain itu, warga menjaga keberlangsungan tradisi agama agar masjid tetap menjadi pusat kehidupan spiritual.